Suarsa. Begitu saya temuin, dia bilang, waduh kalau ini perintahnya Bang Yusas, pokoknya Mas Gino sebelum SK turun pindah, kamu jangan lapor-lapor dulu ya sama Pak Yuskas ya. Pemirsa Pantau Lampung, sore ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Gino Vanoli. Beliau ini dahulu seorang guru, Ya. kemudian pindah ke struktural, pernah jadi kepala dinas, kemudian di organisasi guru juga pernah jadi ketua Forum Martabat Guru. Ya. Dan sekarang ini beliau adalah kepala kantor Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Provinsi Lampung. Nah, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol jauh. Mungkin dari kecil, Mas Gino dulu lahir di Jawa kan ya? Ya, saya lahir di sebuah kampung di Kabupaten Blitar, Mas Siska. 53 tahun yang lalu lah. Sampai pendidikan SD, SLTP, sampai dengan SMA saya masih di Blitar. Sampai tamat SMA. Oh, sampai tamat SMA. Baru tahun 1988 saya hijrah ke Lampung. Karena kuliah. Kenapa pilihannya ke Unila waktu itu? Karena satu, saya merasa juga tidak cukup PD untuk bersaing di universitas-universitas ternama di Jawa. Walaupun SMA saya kalau di Lampung itu dulu mungkin Mas Is kenal SMPP. Kalau di Lampung itu ada dua, SMA 9 sekarang. Yang di luar kota itu kalau tidak salah Bandar Jaya, SMA Terbanggi. Itu juga SMPP kalau tidak salah. Karena tidak cukup pintar juga waktu SMA, kelasnya di kelas menengah lah ya. Kemudian waktu itu kan ada jalur PMDK, penelusuran minat, bakat dan akademik. Kalau sekarang kan jalur undangan lah segala macam. Itu yang faktor yang pertama. Yang kedua, keluarga almarhum bapak saya memang banyak merantau di Lampung, khususnya di Lampung Tengah, Kota Gajah dan sekitaran Punggur. Jadi pilihannya kalau ke Lampung masih ada saudara. Tetapi bukan lucu ya, karena keterbatasan informasi. Keluarga saya yang di Lampung ini kan juga, yang di Lampung Tengah ini kan juga keluarga petani. Orientasi lokalnya itu nggak jauh dari kota metro. Yang disebut-sebut kalau pulang ke Jawa itu selalu metro dan Bandar Jaya. Saya punya pikiran waktu itu, apa Unila itu di kota metro gitu ya. Jadi sebelumnya belum pernah ke Lampung? Belum pernah sama sekali. Jadi ketika saya datang pertama ke Lampung, begitu ternyata Unila itu ada di Bandar Lampung, Tanjung Karang gitu, ya shock juga karena ternyata harus jauh dari keluarga saya yang di Kota Gajah itu kan, akhirnya harus kos segala macam. Tetapi kenapa saya harus hijrah? Karena memang kondisi orang tua, kalau saya tidak hijrah tentu mungkin tidak bisa kuliah lah. Keluarga petani, saya 7 orang saudara yang tentu kondisi waktu anak itu. Berapa, Mas Gino? Saya anak kelima. Rata-rata kakak saya ya tamatan SLTA gitu. Jadi kalau saya tidak hijrah ke Lampung, kebetulan diterima di PMDK, ya mungkin saya jadi tukang ojek, karena waktu itu profesi yang paling ngetren di kampung itu jadi tukang ojek. Tapi waktu ke Lampung itu ke Kota Gajah dulu atau langsung ke? Langsung ke Kota Gajah waktu itu. Jadi diterima. Begitu dapat informasi saya diterima, saya milih Unila memang. Ternyata saya diterima, akhirnya saya berangkat lah ke Lampung dengan modal seadanya. Itu pun uang yang saya terima tidak cukup. Akhirnya hari pertama daftar ulang itu saya langsung mengajukan dispensasi perpanjangan pembayaran SPP. Dan seingat saya waktu itu saya langsung masuk berita di Tenokra, koran kampus yang
yang ada di Unila. Jadi sebagai perantau dengan bahasa Jawa yang sampai hari ini masih cukup mendok. Apa gitu. pertimbangannya waktu itu kok Teknotra ngangkat itu? Nggak tahu ya, mungkin saya dianggap Apa kasusnya dari seperti itu baru? Yang satu mungkin baru, yang kedua kan saya mungkin karena lumayan jauh ya dari Kota Blitar gitu, walaupun yang lain juga ada kan perantau-perantau gitu. Dan hari pertama kuliah, waktu daftar-daftar saya langsung, begitu saya daftar, itu langsung duitnya nggak cukup gitu ya, 105.000. Ternyata bekal yang saya bawa dari Jawa itu tidak cukup sehingga sempat menjadi berita gitu lah. Dari Kota Gajah ke sini itu langsung kos? Enggak, jadi ceritanya begini. Saya itu punya Pak Le, adik bapak yang paling bungsu, itu ada di Kota Gajah. Jadi di Kota Gajah waktu itu ada keluarga almarhum ayah saya itu 3 orang. Pak D saya di atas bapak saya persis, kemudian ada ayunya juga, kemudian ada adik bungsunya, namanya Pak Kamiran. Nah, konon ceritanya waktu setiap pulang ke Jawa, Pak Lik saya ini pengusaha sukses di Kota Gajah. Pengusaha sayur paling terkenal di pasar Kota Gajah itu. Nah, anaknya kakak bapak saya yang di Kota Gajah juga, berarti sepupu ya, kakak sepupu saya. Itu ikut orang, konon ceritanya waktu pulang ke Jawa gitu, ikut toko motor sama bengkel yang paling terkenal di Kota Gajah, yang arah Seputi Raman itu. Saya akhirnya ketemu menuju ke bengkel itu pertama saya datang ke Lampung itu. Tetapi karena nggak pernah komunikasi sebelumnya juga kaget juga menjelaskannya gitu. Ketemu Mas Adi, saya Gino dari Blitar gitu, Gino siapa ya gitu-gitu ya. Nah begitu akhirnya dianterin ke rumah dia gitu. Ternyata Pak Lik saya yang terkenal itu sudah bangkrut. Sudah usahanya sudah sangat menurun. Tetapi dia justru malah merantau baru di GPM. Buka di perkebunan itu, buka warung untuk melayani tukang-tukang tebang tebu yang dari mana itu, daerah-daerah panas, Cepu, Bojonegoro. Jadi bengkelnya sudah enggak lagi? Enggak, itu lain lagi, yang Pak Le, ya. Yang Masku itu tetap bengkel. Tetap bengkel. Nah, karena itu saya datang kan harus bulan Mei. Ngelapor tuh bulan Mei 1988 ya. Kuliah itu kan bulan Agustus. Jadi saya pertama kali kerja ngeburuh nyari duit itu pembangunan pom bensin Kota Gajah. Itu saya ikut bangun. Itu sebelum masuk kuliah ya? Jadi ada jeda antara bulan Mei nunggu kuliah bulan Agustus, itu saya ngeburuh harian. Jadi ada cerita saya nyari duit gitu. Kemudian home base saya pertama ya di Kota Gajah itu. Kemudian saya akhirnya masuk kuliah kos di Kampung Baru. Ikut sama orang Menggala, keluarganya Pak Zainuddin Atik. Karena saking nggak punya modal, akhirnya saya suruh nunggu kosan nggak bayar, gitu ya. Berlangsung sampai beberapa tahun, sampai semester 5 lah kalau tidak salah. Selanjutnya saya banyak tinggal di kampus. Tinggal di kampus di mana? Di kampus? Kampus BKK itu kan kebetulan banyak yang nginep. Saya aktif di unit kegiatan mahasiswa bidang seni. Kemudian zaman itu memang cukup ramai, teman-teman Teknokra itu angkatannya Triyono Subagio, angkatannya si yang jadi anggota dewan di Tanggamus ini siapa? Hajin, angkatannya Hajin kalau saya salah. Di bawah saya ada Rojali. Tapi kan bukan berarti nginep terus itu, tempat kosnya masih? Enggak, kosnya banyak yang tinggal, saya akhirnya full banyak tinggal di kampus. Bahkan salah satu kunci yang megang kunci BKK itu saya. Jadi semua adik kelas kalau mau nginep di BKK itu nanya Mas Gino ada nggak kan gitu ya. Saking udah nggak ini ya, nggak punya ini, kayaknya dari semester 5 lah kalau tidak salah saya sampai tamat semester 9, semester 10 itu saya banyak tinggal di kampus. Jurusannya apa?
Saya di FKIP, KIP, MIPA, biologi. Biologi ya. Ya, itu sekelumit perjalanan sampai dari dulu di SMA sampai merantau ke Lampung. Jadi begitu tamat dari Unila, apa pekerjaan pertama? Nah ya jadi, karena kita ini, Tamat tahun, saya tamat tahun 93 akhir, wisuda 94. Jadi hampir 6 tahun sampai wisuda ya, semester 11 lah. Biasa lah karena keasikan ikut kegiatan di kampus. Nah, menariknya saya itu akhir-akhir menjelang tamat, karena situasi waktu itu jadi PNS kan susah. Saya semester 9 itu kalau nggak salah saya sempat ketemu dengan Pak almarhum, sekarang sudah Pak Ismail, pembantu rektor 3 waktu itu. Ya IP saya alhamdulillah Mas nggak jongkok-jongkok amat gitu ya. Di atas 3 gitu. Akhirnya saya memberanikan diri ketemuin Pak Ismail untuk dapat beasiswa. Saat itu ada beasiswa Super Semar, ada beasiswa tunjangan ikatan dinas. Nah saya ngambil ikatan dinas, sehingga ketika tamat saya 95 itu sudah dapat SK pengangkatan jadi PNS. Oh, ikatan dinas itu di mana sekolahnya? TID. Jadi saya dapat penugasan waktu itu di SMA Negeri Seputih Raman. Itu kan, di Lalahnya. Itu kan belum lulus kan berarti kan? Udah. Enggak, jadi saya pertama. Oh ya, saya belum semester 9 sudah akhir-akhir, tetapi kan saya masih tinggal di kampus. Nah, saya mulai tahun 93 sampai dengan 97 itu saya banyak terlibat diajak sama salah satu tokoh yang sampai hari ini menjadi mentor saya, menjadi orang tua saya di Lampung, bahkan juga saya tinggal di rumah beliau sangat lama, bahkan menjadi saksi nikah saya Pak Ansori Jausal. Jadi saya dari tahun 93 sampai 98 itu saya tinggal di rumah Bang Ansori yang di Waihalim, yang di Gria Utama itu. Kemudian saya banyak terlibat, kan beliau punya perusahaan di Pasan Tamulya itu sama Insinyur Hamzah. Saya banyak terlibat di dalam perencanaan pariwisata, bikin RUTR, rencana umum tata ruang, rencana umum ruang Indo ini gitu, banyak di mana-mana, sehingga asik juga sambil nunggu saya tamat, belum bertugas dapat beasiswa tapi belum dapat SK, saya banyak turun lapang untuk pekerjaan-pekerjaan konsultan. Yang pendidikannya itu tadi? Ya, kan itu tidak otomatis tamat langsung diangkat. Ternyata ada jeda waktu, saya tamat tahun di wisuda 94, kemudian saya itu ada ceritanya itu tadi, saya 95 dapat SK. SK-nya itu menyebutkan SMA Negeri Seputih Raman. Setelah saya cek ke Seputih Raman, SMA itu belum ada. Loh, kok bisa? Ya nggak tahu ya, apakah kesalahan Jakarta, ternyata SMA Seputih Raman itu baru direncanain, yang ada SMA Negeri Seputih Mataram. Akhirnya saya mengajukan proses penggantian SK untuk ditugaskan di SMA Seputih Mataram. Nah ternyata ini ada jeda 2 tahun. Dari 95 itu. Nah waktu itu kan booming ekonomi. Enggak, 2 tahun itu jadi ngapain? Nah itu, karena ada booming ekonomi, saya nggak tugas nunggu SK perbaikan itu, saya banyak berkecimpung di kegiatan swasta itu, dan itu sebenarnya hampir membuat kita goyah untuk jadi PNS. Ya. Karena nyari duit di swasta waktu itu tahun 95, 97 itu kan luar biasa ya. Saya mohon maaf aja waktu itu nganterin survei ke Panas Bumi yang di Swoh dengan salah satu Vice President Mobil Oil. Sama Bang Ansori diperintahin, Gin kamu dampingin ini orang bule ini ke Swoh. 2 hari itu dapat duit hampir 3 juta Mas. Zaman dulu ya? Zaman dulu. Sementara di SK saya itu gaji saya cuma 240.000 gitu ya. Jadi agak ini agak juga. Agak semangat ya? Enggak semangat. Jadi merasa diuntungkan. SK saya nggak turun-turun itu. Nah begitu turun tahun 97 saya akhirnya bertugas di Seputih Mataram itu, jadi guru di sana, yang tadinya aktivis kampus, cukup terkenal juga gitu ya.
tiba-tiba masuk di daerah yang notabene kenal Pak Camat aja enggak. Jadi betul-betul Jaya masih 30 masuk, kilo ya? oh iya 20-an kilo lah 20-an masuk ke kilo. kanan itu. Jadi ya agak, tapi asik karena guru muda. Saya terus 98 kawin, istri saya juga belum tamat, udah tak bawa ke Sebuti Mataram. Istri itu orang Bandar Lampung? Orang? Iya, kebetulan istri asli orang Enggal. Iya. Incest sih mas saya itu, karena dapat adik tingkat. Karena adik tingkat itulah yang bisa dibohongin nampaknya ya. Yang lain-lain rupanya nggak cukup tertarik dengan kita yang mohon maaf ya. Nanti dia denger lah. Adik kita tingkat 98 saya menikah. Kemudian 99 nggak tahu gimana ceritanya. Saya dulu kan aktif bantu Pak Ansori itu banyak mengelola kegiatan festival layangan. Oh iya. Ya, kebetulan saya jadi Bang Ansori Jausal sebagai ketua umum pelanginya, saya pernah jadi wakil sekjennya, sehingga cukup dekat dengan almarhum Idrus Jendar Muda yang pernah jadi di pariwisata lama. Saya banyak bantu. Nggak tahu gimana ceritanya, mertua saya itu kebetulan sakit, tiba-tiba saya dipanggil sama Bang Idrus. Gino, masih di Sebuti Mataram itu kan? masih. Kemudian Bang Idrus waktu itu kepala Bandiklab. Tahu-tahu dapat kopelan surat, Gino kamu pindah ke Bandar Lampung. Nah, gimana ceritanya? Tapi memang itulah. Kebetulan mertua saya itu sakit, istri saya kan bungsu. Mertua saya itu bilang begini, kalau Anik boleh pulang ke Bandar Lampung, kamu saya doain bisa pindah ke Bandar Lampung, Gino, gitu. Enggak, 2 minggu dari omongan mertua saya itu saya dapat kopelan dari Bang Yus itu, Bang Yuskas itu. Kemudian saya lapor ke, kamu temuin adik saya. Adiknya kebetulan Bang siapa itu sudah almarhum juga, yang pejabat di KONI, kemudian di kepala sekolah di SMA 13. Bang Sasam, mungkin Mas Iska tahu. SMA 13 yang di dalam bypass masuk itu. apa? Tanjung Serem itu Ya, ya? masuk sana. Saya temuin dia, Bang Sasam ini, Bang aku dapat amanat dari Bang Idrus, bilang Bang Yuskas manggilnya kan gitu. Ya, Yuskas. Oh iya Dek, kamu nggak usah di sini kata dia. Kamu kayak SMA 9 aja, gitu. Temuin Mas Robi kata dia. Kebetulan kepala sekolahnya Robi Suharlan Suarsa. Begitu saya temuin, dia bilang, waduh kalau ini perintahnya Bang Yuskas, pokoknya Mas Gino sebelum SK turun pindah, kamu jangan lapor dulu ya sama Pak Yuskas ya. Rupanya mungkin sungkan atau apa. Jadi saya belum pernah ngomong sama kepala sekolah saya, belum otonomi Mas, itu udah menjelang itu. Tetap setelah itu balik lagi. Iya, tetap ngajar di Sebuti Mataram. Saya nggak berani bilang apa-apa. Tapi begitu dapat nggak tahu berapa minggu gitu, saya udah langsung dapat SK itu. Kan dulu masih belum otonomi, ya? Bahwa saya pindah ke SMA 9. Nah, dari situlah saya pindah, ya karena udah bawa SK, pindah lah ke SMA 9. Lapor kepala sekolah? Berarti? Lapor kepala sekolah, dari situ rasanya elan vital itu hidup kembali. Saya mulai beraktivitas kembali, ketemu dengan teman-teman aktivis. Seingat saya mimpin demo pertama kali yang ada tunjangan perbaikan pendidikan zaman Gus Dur yang nggak dibayar-bayar sama Pak Wali Kota Soeharto itu. Yang saya mimpin demo tahun 2001. Demo besar-besaran guru di Wali Kota. Itu sejarah saya. Organisasi apa dulu? Nah, begitu saya pindah ke Bandar Lampung, alhamdulillah ketemu dengan teman-teman senior yang sudah membangun pasca reformasi. Kan memang ada euforia, Mas. Tidak, organisasi guru tidak tunggal. Dulu kan harus, mohon maaf, PGRI. Kemudian muncul organisasi-organisasi yang lebih progresif. Lampung, Mas Siska, saya yakin pernah dengar membuat Forum Martabat Guru Indonesia, FMGI itu. Saya bergabung di situ karena mungkin saya dianggap masih muda, relatif agak rajin. Kemudian saya bisa sedikit ngomong, kemudian saya belajar nulis. Nah, nampaknya teman-teman welcome dengan saya. Akhirnya saya jadi aktivis, salah satu yang ditokohkan
FMGI kemudian sampai suruh mimpin demo. Nah, konon ceritanya mimpin demo membawa FMGI ini seorang PNS nggak bisa tidur masih saya semalaman itu mau mimpin demo itu gimana coba PNS kan nggak umum waktu itu PNS demo itu kan Masih rasanya masih Orba kan? masih ya pasca lah walaupun reformasi tapi kan nggak umum PNS demo gitu kan, demo yang intinya menuntut tunjangan perbaikan pendidikan itu yang konon tadinya gaji guru itu masih belum bicara juta-jutaan kan, zaman Pak Gus Dur kan nilainya sampai berbunyi juta-jutaan tapi belum dibayar. Kasusnya kalau kita samakan dengan kasus P3K yang sekarang lagi heboh itu loh. Ada perintah diangkat jadi guru, duitnya dititipin ke Pemda, tapi masuk dalam skenario APBD tapi nggak dibayar, ditunda-tunda. Akhirnya kita demo sampai alhamdulillah berhasil tuh. Ya, setelah demo itu besoknya sempat dipanggil apa-apa? Enggak, karena memang waktu itu FMGI cukup kuat ya. Cukup kuat, masanya cukup besar. Nampaknya pejabat struktural di Dinas Pendidikan agak ngeri-ngeri sedap juga. Tapi memang saya sempat dipanggil wali kota akhirnya besoknya, dan wakil kepala dinas kota waktu itu sempat ngemuk saya juga gitu, gini. Tapi alhamdulillah karena saya ini aktivis boleh dikatakan gitu, tapi saya juga rajin ngajar itu Mas Es. Saya ngajar selalu jumlah jamnya itu sampai 32 jam, coba bayangin. Kalau di SM9 tapi di hari kerja kan itu ya? Iya, waktu di luar jam gitu. Saya ngajar jamnya juga banyak di kelas-kelas yang unggulan juga. Jadi agak susah juga kepala dinas itu nyari celah. Ini guru brengsek atau enggak gitu ya. Jadi saya justru justru saya karena aktif saya harus menjadi guru yang profesional juga. Jadi agak susah nyari celahnya gitu. Salah satu demo yang saya pikir cukup fenomenal ya waktu itu, jumlah pesertanya hampir puluhan ribu. Kemudian hari itu juga wali kota Pak Soeharto itu menandatangani surat kalau sampai tanggal tertentu itu dia tidak membayar, dia siap mengundurkan diri. Saya pikir ini satu hal yang sampai itu nggak lama akhirnya memang dibayarkan TPP itu. Yang nunggaknya itu sampai berapa banyak? Saya lupa ya, mungkin sekitar hampir setahun kali ya. Lama artinya. Karena itu antara tahun 2000 sampai dibayarkan di 2001 kalau nggak salah. Nah akhirnya pasca itu memang kita konsolidasi terus, saya banyak nulis, banyak Lampos salah satu radar juga menjadi mitra yang cukup strategis, sampai kemudian kita membuat tim pemantau penerimaan siswa baru. Mungkin ingat ya Mas sebagai orang lama di Lampos, kemana-mana saya didampingin Mbak Rahmawati, ke Taman Lampos gitu, sampai ini hebat juga ya, gerakan itu sebenarnya kalau terkonsolidasi dengan baik itu berdampak. Waktu itu kepala sekolah kan sangat tertekan karena harus menerima kata belisi dari berbagai macam. Waktu itu saya ingat betul almarhum Sri Atidah, mungkin masih ingat, ketua dewan. Itu kata belisinya itu bisa ditolak oleh kepala sekolah karena ada pemantau dari FMGI gitu. Luar biasa juga itu. Gitu, karena kita di Lampos ngomong terus, di media ngomong terus. Jadi, akhirnya kepala sekolah juga nggak ngasih teguran? Enggak, karena ya mungkin ada dampak juga ya. SMP 9 akhirnya cukup terkenal juga karena gurunya aja yang dalam tanda kutip nakal gitu ya. Saya sering dialog di televisi, online di radio gitu ya, jadi saya menikmati betul. Dan saya memaknainya begini Mas, saya menjadi aktivis guru itu ingin mencoba mensejajarkan profesi guru itu menjadi sejajar dengan profesi yang lain. Karena konon ceritanya waktu saya ngelamar istri saya ini kan orang juga, istrinya Ani, suaminya Ani itu apa sih? Guru. Oh guru, diokan juga, nggak pede juga. Jadi guru waktu itu sebagai profesi yang terhormat tidak pede juga berhadapan dengan profesi yang lain karena memang
gajinya kecil banget ya. Kemudian penghargaan terhadap guru juga sangat kurang. Nah, itulah yang mendorong, memotivasi saya untuk selalu bisa berada di panggung. Sehingga saya sangat sering satu panggung dengan para aktivis, para cendekiawan dari kampus. Almarhum Armen, kemudian Pak Sarip Mahia, Ibu Ari Darmastuti, Pak Nanang, itu sering banget saya satu panggung, walaupun beliau dosen gitu, saya mewakili guru. Akhirnya dari situ rada bangga itu muncul gitu ya, sehingga saya banyak diskusi dengan teman-teman NGO, CSO, LSM, Pushbik, waktu itu ada ya LPW, Lampung Parliament World, zaman itu kan KOAK, kemudian ada siapa itu, LAM, kemudian ada Mbak ini istrinya almarhum Dedi, Mbak Lela, itu kan punya ini juga, pokoknya zaman itu kan luar biasa ya, teman-teman LSM, NGO. Jadi saya membawa isu guru kepada teman-teman YLBHI, LBH. Hari-hari saya berada dalam suasana dialogis yang sangat produktif, sehingga saya merasa eksistensi menjadi guru itu juga sangat membanggakan. Akhirnya sampai tahun berapa itu di SMA? Saya sampai 2005. Dari tahun 9, jadi saya diangkat 95, tapi tugas 97, kemudian 99 pindah ke Bandar Lampung, 2005 saya ngajar di Bandar Lampung. Aktivitas saya luar biasa Mas, ngajar di SMA 9, saya ngajar di sekolah swasta. Belum pernah jadi kepala sekolah ya? Belum. Sempat, tapi di swasta. Oh, swasta. Swasta, kemudian ngajar di Akbid, Akademi Kebidanan. Di SMA 9 saya terakhir wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Tapi profesi ini justru sangat bagi saya profesi yang luar biasa sejatinya. Tapi akhirnya pindah ke Waikanan ya? Ya. Itu tahun berapa dulu ya? Ya, jadi ada peristiwa yang membuat masih saya di Bandar Lampung ya sebelum Waikanan? Masih, jadi memang ada masa-masa perjalanan hidup ini agak siksak memang Mas. Jadi tahun 2005 ini ada sahabat saya namanya Bustami Jainuddin, ini guru juga sebenarnya, alumni FKIP Unila, tapi dia fisika, saya biologi, dia di Menwa, saya di kesenian. Tapi memang dari semester 1 saya itu udah satu sarung dengan dia. Jadi sebagai perantau yang tanda kutip memang miskin, saya banyak numpang hidup dengan dia. Tinggal di rumah dia di Kedaton itu, di belakang Taman Makam Pahlawan itu. Jadi memang tapi sama-sama PMDK, saya banyak tinggal di rumah dia. Kemudian tahun 2005 itu dia memang udah pergi ke Jakarta dari tahun 94. Itu sudah nggak guru lagi? Nggak guru, dia nggak pernah ngajar memang. Dia nggak pernah ngajar? Nggak pernah ngajar, dia aktivis. Kemudian dia jadi pengusaha sukses di Jakarta. Saya kalau ke Jakarta tahun 97, 98 itu mungkin satu-satunya guru kalau ke Jakarta dijemput pakai mobil Mercy. Sering Bustami ngeledekin itu. Saya naik bus ke Gambir gitu, dijemput sama Bustami, kayaknya guru di Indonesia yang ke Jakarta dijemput pakai Mercy. Kau ini gini gitu. Jemput, tinggal di rumah dia. Saya karena tahun itu masih banyak aktif di Jakarta saya Mas. Jadi aktivitas saya masih berlanjut sampai ke Jakarta, karena saya di Jakarta berkumpul dengan teman-teman aktivis tahun 2000-an itu. Kemudian Bustami waktu itu menginisiasi untuk pemilihan langsung kan. Ada pemilihan langsung pertama tahun 2005 itu kan ada pilkada itu secara langsung. Dia menginisiasi saya ingat betul itu diskusi. Ya, kapasitas dia sebagai apa waktu itu? Tokoh pemuda, perkumpulan pemuda Lampung lah, pemula nggak salah. Nggak tahu atensi dia itu resensinya mau nyalon, mungkin mau masuk kancah politik lah gitu ya, pengen supaya kena ke mulai mulang tiu lah, mulai pulang kampung. Saya ingat betul dia menginisiasi satu diskusi tentang pilkada langsung itu di Hotel Sahid, ngundang Ferry Mulsi dan Baldan waktu itu kalau tidak salah, anggota DPR kapasitas dia atau anggota KPU, saya kurang lupa ingat. Tapi dia tidak datang karena terkendala ini, telat datang, harus tahu kayak ini. Tapi dari situ apa ya,
perubahan nasib itu menjadi cepat sekali. Bustami hanya ingin sosialisasi, tahu-tahu dalam perjalanannya dia ditawarin oleh Pak Tamanuri jadi wakil bupati, gitu ya. Saya menjadi saksi betul karena satu mobil dengan dia. Tahu-tahu, Bus kamu di mana gitu? Saya di ini Puan gitu. Ya dampingin saya jadi bupati, wakil bupati gitu. Nah, kaget kan? Lain ceritanya ini gimana? Akhirnya ya udah roadshow akhirnya. Ya tahu sendiri kayak Bustami kan memang semangat ya, semangat ini gitu. Ketemu Pak Aljir waktu itu. Dia masih tinggal di Jakarta? Masih tinggal di Jakarta. Jarang ke Lampung. Akhirnya udah saya diajak kemana-mana gitu, bikin profil segala macam. Seingat saya cuma 2 orang teman Pak Bustami waktu itu yang ini. Saya sama sahabat, dia juga sahabat saya, Mas Is pasti tahu juga, yang sekarang wartawan Antara, Mas Triyono Subagio. Kemudian bergulir tahun 2005 betul pencalonan. Akhirnya jadi. Alhamdulillah jadi. Terus saya lah diminta beberapa kali untuk nemenin dia ke Waikanam. Saya sebenarnya bimbang. Kenapa? Karena dalam konteks aktivis waktu itu saya lagi naik daun gitu ya. Naik daun dalam artian gini. Ya memang asik banget gitu ya. Lampos radar hari itu ngomong pendidikan itu nggak sah kalau nggak kita yang ngomong. Dan saya memberikan motivasi ke teman-teman guru di daerah untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak adil, memberikan motivasi segala macam. 2005 itu langsung akhirnya saya memang pindah ke Waikanan itu 2000 akhir, ketika Bustami menyatakan gini, masa satu-satunya PNS yang saya bawa ke Waikanan cuman kamu, masa saya nggak bisa nempatin kamu di sana. Saya pikir jadi meninggalkan guru ya akhirnya. Meninggalkan guru, saya pikir kalau saya bisa punya posisi yang saya cita-citakan merubah nasib guru, mungkin kalau saya bisa berjuang di struktural kan mungkin bisa lebih bermakna ya. Ternyata juga tidak semudah itu. Saya di Waikanan, Bustami karena kencang begitu, bulan madunya nggak sampai setengah tahun Mas Is. Langsung sudah berantem bersih tegang dengan bupatinya gitu kan. Karena bupatinya udah 2 periode, nggak mungkin nyalon lagi. Pak Bustami terlalu semangat untuk maju mungkin. Jadi saya jadi korban juga, nggak jadi apa-apa saya. Jadi orang yang sangat aktif, kemudian di Waikanan ya mohon maaf jadi anak bawang yang nggak jelas kan. Terakhir jabatannya kan kepala dinas ya? Ya akhirnya ya kembali lagi karena posisi terjepit, nggak mau mati-matian berjuang di 2010. Gimana supaya Pak Bustami jadi, supaya saya juga bisa berbuat lebih banyak. Ternyata alhamdulillah kita berjuang. Pak Bustami jadi bupati, saya jadi kepala dinas pendidikan sampai 2015 akhir. Setelah itu begitu periode kedua kan, Pak Bus kan nggak terpilih lagi. Ya, kita akhirnya kan ya beda lagi, beda. Terdepak juga. Sempat menjadi staf ahli bupati 1 tahun, kemudian tentu ya suasananya udah beda. Kalau kita ini PNS sebenarnya loyalitas kita ini kan kepada pimpinan ya. Kalau sama Pak Bustami agak susah juga karena memang selain loyalitas kepada pimpinan ya dia teman saya satu sarung ya. Jadi melampaui semua hal yang lain gitu kan. Akhirnya saya resign dari Waikanan, kembali lagi sahabat ini mengajak saya juga pindah ke Jakarta. Tapi resign dari Waikanan itu kemana pertama dulu? Saya lontang-lantung Mas. Hampir status saya tetap di Waikanan. Saya masih non-job. PNS Waikanan? Iya, saya 2017. 2018 baru pindah ke Jakarta. Langsung ke DPD? Langsung ke Sekretariat Jenderal DPD RI, kemudian nyetap di sana, kemudian alhamdulillah dapat kepercayaan jadi Kepala Perwakilan di Jawa Timur, hampir 1,5 tahun. Oh, jadi di Jakarta cuma 2 bulanan lah. Ya. Dan setelah 1,5 tahun amanat yang dibebankan kepada saya anggap cukup. Saya mengajukan usul pindah untuk kembali mulang tiuh lah
ke Lampung dan ini sudah hampir 1 tahun di. Jadi kesini ini atas permintaan. Ya, permintaan saya dan ya terlalu berat lah meninggalkan keluarga karena selama di Waikanan kan saya tinggalkan juga keluarga kan. Jadi saya ini udah ke Lampung Tengah, kemudian pindah ke Waikanan, balik dan alhamdulillah ini sekarang ini ada kebahagiaan yang luar biasa Mas. Tiap hari aktivitas saya nganter istri, masih ngajar, ya. anak baru berangkat ke. Apa pengalaman kantor. yang menarik kalau di DPD? Ya, DPD ini kan salah satu lembaga tinggi negara yang sesuai dengan amanat Undang-Undang MD 3, anggota DPD sebagai representasi daerah, dia punya kantor di ibu kota negara, di ibu kota provinsi dan ibu kota negara. Jadi ini agak membedakan dengan DPR ya. Jadi kantor daerah ini secara undang-undang memang eksplisit diamanatkan dan saya pikir menarik karena keputusan-keputusan yang muncul kan ini akan berdampak langsung pada skala nasional. Tagline dari DPD ini kan dari daerah untuk Indonesia. Nah kita, lembaga DPD sedapat mungkin memfasilitasi, menjadi mediator bagi persoalan-persoalan yang memang bisa diselesaikan di tingkat daerah. Kita coba edukasi, advokasi untuk diselesaikan di tingkat daerah. Tetapi kalau skalanya ini menjadi strategis untuk harus dibawa ke Jakarta, ini akan kita selesaikan di level Jakarta. Saya pikir lembaga ini cukup strategis, hanya saja memang umurnya baru 18 tahun, tentu sosialisasi di tingkat masyarakat juga belum terlalu jauh, masyarakat juga belum terlalu familiar dengan lembaga ini, kita maklum, oleh karenanya ya kita berupaya terus untuk selalu mencoba mendekatkan diri dengan masyarakat. Kalau apa namanya, dengan anggota DPD gimana status kita itu, bekerjanya gimana? Iya, kita ini kayak sekwan Mas sebenarnya, kayak sekretariat dewan. Kalau jadi konteksnya saya ini, kalau ini kan sekretariat jenderal DPD RI kecil, dan kalau boleh bangga ini satu-satunya lembaga tinggi yang ada di daerah ya, sebenarnya. Kalau DPR RI kan nggak ada. Nggak ada. Jadi kita fungsinya adalah memfasilitasi, memberi dukungan dari sisi administrasi dan keahlian. Jadi semua hal yang dilakukan oleh anggota dalam konteks membangun kemitraan dengan stakeholder yang ada di daerah, kita yang mencoba melakukan fasilitasi. Jadi melakukan pendekatan, mengirimkan surat, kalau mau ketemu dengan Pak Gubernur dan kalau dari segi waktu bekerja gimana? Selain di kantor banyak nggak di? Ya, kita melakukan pendampingan. Ya, kalau masa reses mereka turun, anggota ini turun kan sekarang 5 kali masa reses. Ya sedapat mungkin kita, staf kita segala macam, termasuk saya sebagai kepala kantor melakukan pendampingan. Tetapi kalau tidak ya kita melakukan kegiatan-kegiatan sekretariatan yang berupaya untuk membackup bagaimana supaya semua tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab DPD ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau anggota sedang di Jakarta, ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi, kami yang menerima 24 jam kantor ini standby untuk. Jadi malah justru hari libur juga kita melakukan layanan. Dibanding kepala dinas, guru ini waktunya lebih enjoy sih, karena lebih fleksibel, waktunya lebih fleksibel. Kemudian anggota kan tinggal kita mengaturnya aja. Nah, di tengah-tengah kesibukan di DPD ini Mas, apa sekarang hobi yang masih ditekuni hari-hari? Iya, jadi ini memang menarik Mas. Saya punya cukup waktu setelah di DPD ini, memang ada ruang bagi saya juga untuk selalu bisa membangun jejaring dengan teman-teman aktivis, terutama aktivis guru. Banyak saya fasilitasi kegiatan di sini juga. Saya juga masih bisa melaksanakan hobi-hobi saya masih main layangan. Kebetulan saya jadi ketua perkumpulan pelayang seluruh Indonesia Provinsi Lampung, Pelangi. Kalau main layangan di mana itu biasanya? Terakhir kita ngadain festival di Lampung Selatan, itu cukup heboh di pantai Keduwarna itu. Ribuan orang hadir, kemudian pelayang-pelayang yang hadir juga lokal tapi luar biasa. Kemudian mungkin juga karena pasca pandemi ya, orang merindukan kegiatan gitu. Itu heboh banget lah. Kemudian
Kita kemarin ikut pameran lukisan yang Pak Ansori dan kawan-kawan di DKL dalam Pekan Kebudayaan Daerah itu, kita menggelar pameran layang-layang yang dilukis. Jadi kita terbangkan kemudian menjadi pameran layangan di udara di langit Lampung. Layangan-layangan yang ukurannya 1,2 meter kali 2 gitu. Dilukis layangan. Ada yang aplikasi, ada yang memang dilukis, kemudian kita terbangkan bersama sehingga menjadi pameran lukisan di udara. Dan kemarin ikut juga pameran expo di perpustakaan. Kemudian banyak latihan layangan main setiap ada angin aja, cuaca memungkinkan kita Sekarang main. musim angin ya kan? Sekarang termasuk. Tapi anginnya sebenarnya ini sudah obsession untuk main layangan, Mas. Karena udah pancaroba. Angin kadang-kadang jadi badai. Berubah arah ya? Berubah arah gitu ya. Angin tak bisa membaca lah gitu ya. Jadi yang paling bagus bulan apa itu kalau? Musim angin itu, musim main layangan itu sejatinya kalau dulu kan ketika habis panen ya, antara bulan Mei sampai dengan bulan Agustus. Kosong, Kemudian kenapa layangan itu menjadi penting? Karena kita edukasi. Sekarang ini kan lahan untuk main layangan juga semakin terbatas, sehingga masyarakat main layangan di tempat-tempat permukiman yang itu tidak aman. Banyak kecelakaan yang terjadi karena main layangan, yang ke sebot ini benang, kemudian masuk ke kabel listrik sehingga menimbulkan konsleting. Nah, kita edukasi supaya pemerintah daerah juga memberikan tempat untuk main olahraga tradisional itu punya tempat juga, karena ini kan juga bagian daripada khasanah kebudayaan nasional. Kemudian saya juga olahraga nembak, mengumpulkan teman-teman yang hobinya nembak, berburu di nembakin hewan-hewan itu, kemudian saya bawa ke lapangan tembak. Kebetulan saya juga selain dulu aktif di pengurusan KONI, saya sekarang jadi wakil ketua umum Komite Olahraga Masyarakat Rekreasi Indonesia, KORMI. Kalau KONI itu olahraga prestasi, kalau KORMI itu olahraga rekreasi masyarakat. Sepeda, main egra, main layangan, senam, yang pokoknya yang tidak diperlombakan di PON, itu ngumpulnya di KORMI. Dan jumlah caburnya, jumlah pesertanya jauh lebih heboh, Mas. Itu kita lombakan juga? Ada, kegiatannya Fornas namanya. Festival Olahraga Nasional yang baru-baru saja di Palembang itu Fornas yang ke-6, dan alhamdulillah Lampung kalau PON masuk 10 besar, Fornas Lampung itu 5 besar nasional, Mas. Dan ini juga tidak kalah hebohnya karena partisipannya jauh lebih banyak. Kalau KONI kan semakin berprestasi, ukurannya kan semakin mengerucut, Mas. Pesertanya semakin sedikit. Kalau KORMI itu indikator keberhasilannya, semakin massal yang ikut semakin berhasil. Jadi latihannya itu masing-masing ya? Iya, karena ini berbasis olahraga masyarakat. Ada pembinaan khusus. Masing-masing cabur. Kita ada juga karena ini sudah ada festivalnya, tentu sudah ada mekanisme penilaiannya. Tetapi bukan itu satu-satunya. Karena ini festival everybody happy, sehingga KORMI itu lebih kepada goalnya itu meningkatkan tingkat kebugaran masyarakat. Nah, kita tahu masyarakat Indonesia, apalagi termasuk Lampung kan belum terlalu bugar. Nah, hari-hari saya banyak aktivitas di situ selain kegiatan. Biasanya pas hari libur? Ya, Sabtu Minggu penuh, kadang ya main layangan, kadang nembak. Di pantai kalau main layangan? Di mana saja, asal ada ruang yang agak kosong kita main. Dan sekarang yang lagi heboh itu layangan naga, Mas Is mungkin lihat itu orang bisa kebawa naik, bisa terbang ya, bisa terbang. Nah, itu yang kita edukasi, karena itu kan tidak aman kalau dia tidak pakai pengaman. Begitu anginnya tiba-tiba ini mainnya kan bisa jatuh di pantai. Kalau itu lapangan yang luas, karena layangannya bisa sampai 150 meter, Mas, layangannya aja. Karena itu kan terangkai. Kepingnya itu diameternya bisa sampai 80 cm, kemudian kepingannya itu bisa sampai 150. Jadi bisa ngangkat orang ya? Wah iya, jaraknya, bentangnya harus main di pantai. Memang kita yang ada aturannya kalau pemerintah atau apa membatasi layang-layang harus ukuran maksimal? Enggak, itu kelas. Jadi layangan itu sudah sangat berkembang, mulai dari yang layangan adu, ukurannya hanya 50 kali 58 cm, layangan tradisional yang sendaren yang ngaung-ngaung sampai malam
nggak turun-turun ada bunyinya itu. Kemudian layangan kreasi juga udah berkembang Mas. Mulai ada yang 2 dimensi sampai yang 3 dimensi. Kemudian lebih ke layangan sport, itu yang mulai 2 tali sampai dengan 4 tali. Kemudian ada layangan-layangan yang non rangka, yang besar-besar, blow foam, parafoil, macam-macam lah. Nah, Pelangi Lampung saya yang jadi ketuanya lebih pada memberikan perspektif baru. Layangan itu dari sisi model, teknologi, bahan, itu desain, itu sudah sangat berkembang maju. Asik aja sih Mas, alhamdulillah badan masih sehat, ini harus disyukuri lah. Dari main layangan itu ya? Dari main layangan. Setelah hobi, nah Mas Gino ini kan dulu aktivis lah ya. Sekarang kan bukan berarti berhenti kan ya aktivisnya. Apa rencana selanjutnya? Ya, berkaitan dengan aktivis nih. Betul, jadi ketika saya di sekretariat DPD ini, saya justru punya ruang dan saya sudah menyampaikan pesan kepada teman-teman untuk memanfaatkan ruang ini untuk bagaimana kita melakukan mengevaluasi, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Saya pikir pemerintah daerah harus punya partner yang strategis untuk bagaimana supaya pembangunan Lampung ini bisa jadi lebih menemui sasaran. Oleh karenanya saya ke depan tetap ingin memberikan ruang kepada teman-teman semua jaringan untuk bagaimana sebenarnya kita membangun Lampung itu bisa secara lebih maju lagi, bahwa kemajuan hari ini sudah ada progres, tapi faktanya kan dari banyak sisi kita ini masih tertinggal. IPM kita masih, indeks pembangunan manusia Lampung ternyata masih yang terendah di Sumatera. Apapun alasannya, fakta statistik menunjukkan itu. Dengan segala macam keunggulan yang kita miliki, faktual kita hari ini masih yang terendah di Sumatera. Tentu ini harus menjadi PR, menjadi renungan kita. Angka kemiskinan kita walaupun progresnya juga sudah cukup baik, tapi masih cukup tinggi juga di Sumatera, masih menduduki urutan ke-6 kalau tidak salah. Tingkat nasional tingkat nasional kita masih ada di kelas menengah juga, di angka 16 atau berapa gitu. Saya pikir pemerintah daerah harus punya partner yang cukup Mas untuk supaya progres-progres ke depan, perencanaan pembangunan ke depan bisa menjadi jauh menukik sehingga mampu menjawab persoalan yang ada. Saya pikir kita penting lah agenda ke depan dalam konteks pemilu, misalnya bagaimana kita membangun pemilih-pemilih yang cerdas, literasi terhadap masyarakat dalam konteks politik, saya pikir menjadi strategis untuk kita. Dengan cara apa Mas kira-kira? Ya banyak hal yang bisa kita lakukan. Seperti apa yang kita lakukan hari ini, podcast dengan menghadirkan banyak narasumber yang kompeten, saya pikir juga bisa. FGD, diskusi terbatas oleh para pakar, saya pikir juga penting. Yang penting jangan sampai masyarakat itu terbawa dalam satu arus mainstream pemikiran yang seolah-olah hari ini kalau tidak punya uang banyak, kita nggak bisa ikut terlibat secara lebih produktif. Saya pikir ini harus kita patahkan juga asumsi ini, bahwa kerja keras, kerja cerdas itu masih juga punya peluang untuk ke depan bagaimana seluruh potensi yang ada itu bisa berbuat yang terbaik untuk kepentingan pemerintah, kepentingan Provinsi Lampung. Saya pikir ini yang hari ini harus kita lakukan, dan diskusi-diskusi, dialog-dialog interaktif antar seluruh stakeholder saya pikir harus dibuka ruang seluas-luasnya, dan Pantau Lampung saya pikir bisa menjadi satu entitas kecil yang bisa memulai itu, sehingga kita masih punya harapan bahwa permainan politik ke depan itu jauh bisa melibatkan partisipasi publik yang jauh lebih cerdas dan mencerahkan. Oke, waktu semakin panjang nih Mas ya. Saya kira terima kasih nih Mas atas bincang-bincangnya. Semoga ada manfaatnya untuk para pemirsa. Terima kasih Mas Es dan pemirsa Pantau Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.